telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah Puji Tuhan. Shalom buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesediaannya yang sudah menunggu walaupun kita agak terlambat. Mohon maaf karena ada beberapa kendala Bapak Ibu. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sebelum kita akan mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati, bahkan sepanjang minggu ini hingga sampai hari ini Tuhan. Engkau masih berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesehatan, untuk sukacita, bahkan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami yang hadir pagi ini. Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang hadir dalam ibadah onsite pagi hari ini. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat Zoom Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang sama, lawatan yang sama boleh terjadi atas setiap umat-Mu Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu semakin dinyatakan di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang mau memuji memuliakan Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya persilakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri. Kita akan membacakan deklarasi arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Hasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan Voice of the Pentecost. Shalom semua. Saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu, dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa
Dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan, Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, Ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau membesarkan nama Allah kita yang dahsyat. Haleluya, yang di rumah-rumah. Haleluya, biar setiap kita boleh memuji Tuhan. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga jika memungkinkan untuk berdiri, mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kita besarkan nama Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya yang besar, hanya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, besarkanlah nama Tuhan. Besarkan kemurahannya yang besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Siapa Tuhan itu? Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, oh. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi katakan, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
Hanya nama Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di bulan ini adalah bulan kemenangan bagi setiap kami, di mana Tuhan kuasa-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Yesus, Engkau disalibkan untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah keberadaan kami pada pagi hari ini, kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih kami kepadamu atas segala pengorbananmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita beri yang terbaik buat Allah kita saat pagi hari ini. Sebab hanya Tuhanlah yang menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Periwaku mencucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
memperoleh kemenangan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Biarkan musik menaikkan pujian ini. Sembah Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami memperoleh kemenangan yang sejati. Haleluya, Yesus. Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, terlalu besar bagi kami. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Hiaralabaya shanaralaba, hiaralabaralabaya shikaralaba, hiaralabaralabaya ralabaya sheralabaya ralaba. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Setiap hari adalah mujizat yang dinyatakan. Sheralabaralalabaralalabaralabaya shidididididi, hiaralabaralalabaralaba. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang setia, menolong hidup kami. Kau melakukan mujizat yang ajaib, kesembuhan, pemulihan, Tuhan nyatakan. Haleluya. Syaralabaralalabaralalabaralaba, hiaralabaralabaya shid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 
Biar roh kami dibangkitkan. Roh Kudus, Engkau berdaulat di tempat ini, melawat setiap kami yang di rumah-rumah Tuhan. Tiarala barala 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 barala. Tiarala barala baya shiri di 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 di. Tiarala barala barala baya. Tiarala barala baya she. Haleluya Tuhan, karena salib-Mu, oh Yesus. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kuasa salib Tuhan
menyatakan kuasanya dalam setiap pribadi umat-Mu. Yes Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, karena salib-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hidupku, mari boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, yes Tuhan. Biar kuasa salib-Mu yang kami agungkan Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari nyanyikan Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku puji Kau nama-Mu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta pada. Katakan Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata maha kudus. Ku puji nama-Mu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Mari sama-sama katakan Hosana. Yes Tuhan. Maha kudus, ku puji nama-Mu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku memuji-Mu selalu, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta padamu. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami membutuhkan Engkau lebih-lebih lagi setiap hari dalam hidup kami, Yesus. Kami membutuhkan-Mu, kami mengasihi-Mu. Mari masing-masing berbicara dengan Bapa yang baik. Mari curahkan isi hati-Mu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang mendengar setiap seruan hati kami, Bapa. Allah Bapa, kasih-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir, sebab Kau hadir di tengah kami, di rumah
Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi setiap kami yang minta tolong. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di dalam hidup kami dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang diperbaharui. Ada kasih yang diperbaharui. Kami semakin hari semakin cinta Engkau Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kami, baik yang ada di tempat ini di onsite maupun yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dengan apapun. Dan hari ini kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, kami terlalu percaya dan yakin hadirat Allah sudah menyembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang terhilang, Tuhan, kasih-Mu menemukan kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami, bahkan kasih-Mu mengangkat kami dari gelap kepada terang. Kami boleh melihat terang itu, kami boleh melihat kehidupan, karena Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami begitu berharga di mata-Mu, kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami terlalu berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Kami mau Engkau berbicara lebih lagi di dalam hidup kami, karena kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu, tanpa firman-Mu, tanpa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Berbicaralah hari ini atas kami, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-kebenaran yang membebaskan, yang melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang cinta Tuhan bersama-sama katakan amin. Boleh lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, juga yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih buat teman-teman Imam Musik. Puji Tuhan, pertama saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan Pak Ibu Gembala di tempat ini. Dan saya juga bersyukur boleh menjadi satu bagian dalam keluarga GBU Menteng, MTPC dan Rorotan. Saya sangat bersyukur dan sangat berbahagia karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Hari ini saya rindu menyampaikan pesan Tuhan tentang temanya adalah otoritas orang percaya. Sama-sama katakan, otoritas orang percaya. Seberapa kita di sini yang memahami tentang otoritas kita sebagai orang percaya? Boleh lambaikan tangan kita. Amin. Puji Tuhan. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton film atau salah satu acara televisi, tukar nasib, dari orang miskin bertukar rumah ke rumah orang kaya. Yang orang kaya menurunkan kehidupannya dengan menikmati fasilitas yang sangat terbatas, lalu yang orang miskin pindah ke rumah orang kaya dan menikmati fasilitas yang besar. Namun ternyata walaupun orang miskin punya cita-cita jadi orang kaya, ketika dia nggak punya otoritas dan tidak dia memahami otoritas tentang orang kaya, akhirnya walaupun dia tinggal di rumah ber-AC, dia lebih memilih tidurnya di bawah. Kenapa? Karena dia merasa nggak layak waktu tidur di atas kasur yang empuk dengan AC yang dingin. Akhirnya 1 minggu sudah nggak tahan, mau balik lagi aja mendingan jadi tetap jadi orang miskin. Karena dia tidak menggunakan otoritas yang diberikan. Padahal sudah diberikan, Bapak Ibu punya otoritas selama waktu yang ada ini untuk menjadi orang kaya, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di rumah yang besar ini. Tapi karena dia tidak memahami tentang otoritas dia di situ, akhirnya dia tidak menggunakan otoritas itu. Begitu juga dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Pemahaman kita tentang otoritas orang percaya itu menentukan iman kita bertumbuh. Iman kita bekerja sehingga kita boleh mengalami mukjizat demi mukjizat. Dan hari ini saya rindu semoga kita yang mau sama-sama belajar tentang otoritas kita sebagai orang-orang yang diselamatkan dan ditebus, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Amin. Kita akan ke depan belajar tentang otoritas orang percaya. Dan kemudian saya rindu sama-sama kita bukan menjadi orang yang bertahan saja, tapi kita menggunakan otoritas itu
untuk kita boleh menikmati kehidupan, karena Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam sukacita, hidup dalam perlimpahan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam berkat, hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis datang untuk mencuri apa yang Tuhan berikan itu. Dia mencuri berkat, sukacita, damai sejahtera, sehingga kita tidak menikmati, karena kita tidak memahami otoritas yang Tuhan berikan, sehingga menikmati hal itu. Karena itu kita akan bersama-sama dalam ke depan ini kita mempraktekkan bagaimana ketika kita menerima otoritas dari Tuhan, kita mempergunakannya. Yang mau mempergunakan otoritas dari Tuhan boleh lambaikan tangan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Slide berikutnya. Apa yang Alkitab katakan tentang otoritas yang Tuhan berikan? Di dalam Lukas 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa pada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bulan ini kita memperingati tentang Paskah, kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah berbicara tentang kemenangan kita sebagai orang percaya. Karena kematian Tuhan Yesus adalah bukti ketaatan anak Allah sampai mati, sehingga dianugerahi di bumi dan di surga. Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa di bumi saja, tapi dia juga berkuasa di surga. Dan inilah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak. Menginjak ini artinya kita menyerang, Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang yang bertahan. Sang ini loh, di sini ada setan. Misi-misi anak apa gitu mau lewat. Kita nggak ganggu, jadi jangan ganggu kita. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak, artinya kita menyerang, Bapak Ibu Saudara. Menyerang, menginjak ular dan kalajengking. Mungkin ada orang-orang di antara kita, di sekeliling kita, atau kita ada di antara orang-orang yang memiliki hati yang licik, yang seperti ular, yang berusaha untuk menjatuhkan, menggigit, atau yang hatinya kayak kalajengking, dia pengen menyerang kita. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk menahan dan juga untuk menyerang itu. Dan mereka juga gak bisa menyerang kita kalau kuasa itu tidak diberikan kepada mereka. Karena kuasa yang berkuasa di bumi dan di surga adalah kuasa siapa, Bapak Ibu Saudara? Kuasa Yesus yang diberikan dari Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati di kayu salib. Itu adalah kemenangan kita semua. Sama-sama katakan, kematian Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Slide berikutnya. Dan sekarang pertanyaannya, kuasa seperti apa yang mau kita bicarakan hari ini? Yaitu tentang otoritas orang percaya. Apa itu otoritas? Saya cari-cari di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Otoritas itu berbicara tentang kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan fungsinya. Yang kedua, hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Jadi ini secara bahasa Indonesia. Nah, kalau dari Alkitab sendiri itu terdapat dalam bahasa Yunani exousia, yaitu pengaruh yang didelegasikan, otoritas, kemerdekaan, kuasa, hak, dan kekuatan. Jadi kalau kita definisikan arti otoritas orang percaya secara Alkitabiah adalah kuasa yang secara sah didelegasikan kepada kita, orang yang ditebus, diselamatkan dengan darah Yesus, dan hak untuk mempraktekkan itu. Bapak Ibu Saudara, otoritas itu sah. Sah itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Itu ada hukumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara memiliki otoritas orang percaya itu sah. Itu adalah milik saudara. Itu tertulis di Alkitab. Otoritas tersebut. Karena itu kita gunakan otoritas, jangan seperti
seperti orang miskin yang ada. Dia diberikan otoritas untuk tidur di kasur, untuk menggunakan AC, untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang besar. Tapi karena dia tidak menyadari otoritas yang dimiliki, sehingga dia tidak menggunakannya itu. Otoritas yang Tuhan berikan ini ada dalam Matius 8:28 ayat 18. Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dari ayat ini saya ingat betul pengalaman yang pernah saya alami. Bagaimana mungkin saya ceritakan, keluarga kami berdoa untuk seorang bapak yang bunuh diri minum baygon. Kami gandengan tangan, lalu panggil namanya Bapak Yohanes. Bapak Yohanes kami panggil, jadi bapak itu sudah kondisinya sudah sekarat, mulutnya sudah berbusa habis minum baygon. Lalu kami gandengan tangan, Tuhan kami panggil Bapak Yohanes. Papa, mama, anak-anak semua gandengan tangan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Segala kuasa itu telah diberikan di surga dan di bumi. Waktu kita panggil nama Bapak itu yang udah sekarat, akhirnya Bapak itu pulang Bapak Ibu. Dia sudah mau dibawa, udah mau mati, dia dikembalikan ke bumi. Dan akhirnya dia hidup kembali. Waktu dia hidup, dia bersaksi, saya udah dibawa sama orang-orang berbadan besar yang berwarna hitam. Tapi waktu saya dibawa, saya dipukulin, dia bilang, kamu dipanggil lagi pulang oleh Bapak Matias Pangaribuan. Nama papa saya disebut. Kamu dipanggil pulang, kamu belum waktu hidup kembali. Dan hari ini dia sudah pulang kampung. Pada saat itu krisis moneter, di mana banyak orang-orang tuh yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan ada di antara mereka yang akhirnya melakukan hal-hal yang membahayakan seperti bunuh diri karena ekonomi sangat sulit sekali waktu itu. Nah, dari ayat ini saya melihat bahwa segala kuasa di surga dan di bumi itu benar-benar sah Tuhan berikan kepada kita. Yesus berhak memberikan perintah-perintah, mengambil keputusan-keputusan baik di surga dan di bumi, di alam jasmaniah maupun di alam spiritual. Bapak Saudara, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini, iblis itu suka mencuri, membunuh dan membinasakan. Mungkin dia nggak menyerang ya, Bapak Saudara, dalam arti begini, kalau kita tahu musuh kita besar, kelihatan, ya kita bisa mempersiapkan diri. Tapi musuh kita itu lebih kepada di sini nih, tipu daya. Suami kamu tuh nggak bener, kamu nggak bener, istri kamu tuh nggak bener, anak kamu, tipu dayanya tuh di sini. Kamu tuh dibenci, kamu tidak disukai, ada di sini nih peperangannya. Jadi nggak kelihatan, musuhnya nggak kelihatan. Itu pekerjaan iblis. Akhirnya kita sakit, jiwa kita sakit. Makanya hari-hari ini sering ada namanya healing ya. Healing, butuh healing, sedikit-sedikit butuh healing. Karena banyak yang overthinking. Karena penipuannya terjadi di sini. Iblis mencuri damai sejahtera, iblis mencuri sukacita, iblis mencuri apa yang menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, otoritas itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Yesus itu berkuasa? Karena otoritas itu diberikan dari Allah Bapa. Kepada Yesus telah diberikan. Nah, itu diberikan dari siapa? Dari Allah Bapa. Artinya siapa yang ada di belakang Tuhan Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Nilai otoritas terletak pada kuasa di belakangnya. Allah sendirilah kuasa di belakang otoritas kita. Iblis-iblis dan setan harus tunduk dan kepada otoritas kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara pernah melakukan pelanggaran di jalan raya? Melanggar lampu lalu lintas? Ada yang pernah? Tapi ketika ada polisi, hanya satu orang saja berdiri, kenapa kita harus berhenti ya? Kenapa kita bisa taat ketika polisi memberhentikan, ikut saya, tolong ini KTP, ini dicek semua SIM. Kenapa seperti itu Bapak Saudara? Kenapa kita bisa taat kepada Pak Polisi yang hanya satu orang saja di jalanan? Ada yang tahu? Karena dia memiliki otoritas. Dan dia bukan berdiri sendiri Bapak Saudara, dia memiliki otoritas secara hukum, legal. Jadi ketika kita melanggar, kita melakukan perlawanan, kita juga bisa dihukum. Seperti itulah dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita punya otoritas legal, sah secara hukum, iblis juga harus tunduk kepada otoritas yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya,
Saya rindu setiap kita sama-sama memahami tentang otoritas. Otoritas orang percaya itu berbicara tentang menyalurkan kuasa Allah. Bukan kuasa yang dari kita, tapi kuasa yang ada di belakang kita ini tentang Tuhan Allah sendiri yang memberikan itu. Di dalam Lukas 4 ayat 36, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada keluar. Dari Lukas 4 ayat 36 ini saya kasih huruf besar ada di kata wibawa dan kuasa. Otoritas Allah itu berbicara wibawa ilahi, kuasa. Dan di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, dalam bahasa asli exousia, kepada kamu untuk menginjak ular, untuk menyerang, dan kalajengking, dan kuasa dunamis untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Iblis hanya dapat menipu, mencuri, namun tanpa otoritas itu diberikan oleh Allah, dia tidak dapat membahayakan kita. Lukas 9 ayat 1 sampai 2. Maka Yesus manggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dari ayat ini Tuhan katakan untuk mengutus, memberitakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang. Coba lihat kanan kiri saudara. Kamu punya otoritas untuk menyembuhkan orang, melawan setan, tipu daya iblis. Kita punya otoritas untuk menyalurkan kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Si Tuhan. Yesus memberikan dua hal kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama otoritas dan kuasa. Otoritas ini dari exousia, yaitu otoritas yang didelegasikan, otoritas yang diberikan. Yang tadinya kita tidak punya otoritas itu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kita dibayar lunas, dan kita menjadi tubuh Kristus, itu diberikan kepada kita. Yang kedua adalah kuasa, dunamis, kemampuan Allah, pengurapan. Ini saya teringat dengan seorang perwira di Alkitab, perwira di Kapernaum. Suatu kali hambanya sakit, dan ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus tolong sembuhkan hamba saya yang ada di rumah. Terus Tuhan Yesus jawab apa? Saya akan datang ke rumah kamu untuk menyembuhkan dia. Lalu perwira itu bilang begini, Tuhan Yesus enggak usah datang, karena saya pun adalah seorang bawahan, tapi saya juga punya bawahan lagi. Kalau saya tinggal ngomong sesuatu kepada bawahan saya aja akan melakukan. Saya minta sesuatu, bawahan saya aja akan mengerjakan. Begitu juga dengan engkau tinggal ngomong aja, saya percaya hamba saya pasti sembuh. Bagaimana dia dapat berkata seperti ini? Karena dia memiliki pemahaman tentang otoritas. Kalau kita memiliki pemahaman tentang otoritas, kita dapat memiliki iman yang besar. Karena iman yang besar digerakkan dari otoritas yang kita pahami, yang kita kenali, yang kita tahu bahwa kita memiliki otoritas. Iman bertumbuh bukan hanya karena pendengaran akan firman Tuhan. Itu betul. Tapi pemahaman tentang otoritas itu juga menolong kita untuk kita memiliki iman yang besar seperti apa yang dialami oleh perwira di Kapernaum ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang memiliki sakit penyakit, tekanan, apapun permasalahan, keuangan mungkin, permasalahan dalam rumah tangga, adik, kakak, saudara, apapun itu, Yesus datang untuk memberikan kelepasan, kelegaan. Dan kita juga punya otoritas untuk mengalami mukjizat, mengalami kemenangan di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena ada otoritas Allah yang secara legal sah. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk tidak dapat diselesaikan. Dan tidak ada hal yang tidak dapat dikerjakan bersama dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Iman mempraktekkan otoritas, dan iman ini menyalurkan pengurapan kuasa Allah. Seberapa kita yang mau memiliki iman yang besar, lambaikan tangan kita. Kasih tahu kanan kiri, kamu punya otoritas. Kamu punya otoritas untuk memiliki iman yang besar. Sekarang kita akan bersama-sama. Bagaimana? Kenapa? Apa yang tertulis di Alkitab? Mengapa kita bisa memiliki otoritas itu? Dari mana? Legalnya, sahnya itu di mana?
Di dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 23 berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dari sini ayat ini berkata, yang pertama adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Otoritas yang secara legal itu kita terima karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kalau cuma mati saja mungkin kita nggak bisa. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan kita sama-sama dibangkitkan, kita ditebus dengan darah Yesus. Otoritas itu diberikan dengan kita. Di sini dikatakan di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan kita di antara orang mati. Jadi yang pertama, otoritas itu kita miliki karena kita sama-sama dibangkitkan bersama dengan Kristus, sehingga kita memiliki identitas yang baru. Yang tadinya kita orang yang bersalah, kita orang yang dibenarkan. Yang seharusnya kita dihukum, kita menerima keselamatan. Yang pertama, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 5 sampai 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oke. Yang pertama, otoritas orang percaya kita terima karena kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Otoritas ini kita terima karena kita duduk bersama dengan Kristus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita kembali lagi dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Di sini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia. Yang tadi pertama kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Yang kedua, kita duduk sama-sama nih. Kita duduk sama-sama dengan Yesus di sebelah kanannya di surga. Dan kuasanya Tuhan ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa, dari segala penguasa kekuasaan dan kerajaan, bahkan dari setiap nama yang disebut. Lebih tinggi nama Yesus. Bukan hanya di dunia saja, namun juga di surga. Jadi yang kedua, karena kita duduk bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 5 sampai 6 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Oke. Sumber otoritas kita ditemukan dari kebangkitan kita dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kemudian kita menjadi satu dengan Kristus. Kita duduk di sebelah kanan yang mulia, di tempat yang maha tinggi. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya di bawah kaki kita. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena kita adalah tubuh Kristus. Yang setuju kita adalah tubuh Kristus katakan amin. Kepala adalah Kristus, dan tubuh gereja yang sudah dibangkitkan itu adalah tubuh Kristus. Dan kepala dan tubuh itu gak bisa pisah. Ada yang pernah memisahkan tubuh dengan kepalanya? Capek mungkin ditinggalin di rumah. Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah boleh angkat tangan. Itu menunjukkan
bisa ada perbedaan antara apa yang bisa dilakukan dengan kepala dengan tubuh. Tapi saya tidak pernah menemukan kepala dengan tubuh dapat berpisah, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kepala dengan tubuh berpisah, artinya kita sudah selesai. Kita sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa kita sudah menyatu dengan Tuhan. Dan apa yang sudah menyatu, kita menjadi satu roh. Ini yang dinamakan bahwa kita secara legal, kita memiliki otoritas orang percaya. Karena kita menjadi satu, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh gereja. Dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Otoritas yang diberikan bukan hanya kepada kepala saja, bukan hanya kepada Kristus saja, melainkan juga kepada kita, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Sebab kepala dan tubuh adalah satu. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami otoritas orang percaya, mari lebih lagi kita minta hikmat wahyu daripada Tuhan. Otoritas orang percaya ini banyak dibahas di dalam kitab Efesus. Nanti di rumah boleh baca lagi, di mana doa Paulus supaya setiap orang memiliki hikmat dan wahyu untuk mengenal kebenaran, otoritas yang Tuhan berikan. Ini doa Paulus buat kita semua. Jadi otoritas orang percaya ini sebenarnya adalah sesuatu yang rahasia. Tapi Tuhan singkapkan atas orang-orang yang mau, atas orang-orang yang berhak untuk menerima itu. Kita sudah menerima otoritas itu yang secara legal. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau kita sudah menerima otoritas yang kepala dan tubuh adalah satu, apa yang Tuhan miliki kuasa di bumi dan di surga itu juga adalah milik kita. Hari-hari ini pandemi, banyak orang yang mengalami masalah dalam ekonomi, pekerjaan, atau sakit penyakit. Makanya kita Senin sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu, kita ada menara doa, healing worship, healing prayer night. Dan selalu ada yang didoakan. Karena memang terjadi peperangan rohani itu benar-benar terjadi. Ada yang sakit, sakitnya nggak jelas juga ada. Tapi dia minta didoakan, tolong didoakan. Sakitnya tidak tahu apa. Yang pasti dia mengalami ini, mengalami itu. Ada, bukan hanya satu, lebih dari satu. Itu menunjukkan bahwa terjadi peperangan rohani di dalam gereja Tuhan. Dan karena itu saya rindu, mari sama-sama kita praktekkan kuasa Tuhan berikan pada kita. Dan ini bukan hanya teori saja, dan mari sama-sama alami. Yang pertama adalah lawanlah iblis. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita dibilang melawan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Artinya kita diminta untuk lawan karena kita punya kemampuan untuk melawan. Coba lihat kanan kiri, kamu punya kemampuan untuk melawan iblis. Punya kemampuan. Iblisnya memang nggak kelihatan bentuknya, tapi dia menyerang pikiran sehingga jiwanya sakit, akhirnya tiba-tiba sakit mah, tiba-tiba sakit ini, sakit itu, sakit yang nggak jelas. Tunduklah kepada Allah. Ini juga kebenaran yang sering dinyanyikan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Ini adalah terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini adalah kebenaran dalam lagu tersebut, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang ada di lawan kita? Enggak ada. Karena tidak ada yang dapat melawan kuasa di bumi dan di surga kalau itu tidak diberikan kepada Dia. Berikutnya adalah sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan di sekeliling kita. Oke. Yang pertama, praktekannya adalah lawan iblis. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan. Yang kedua, usirlah iblis. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan mengusir setan demi namaku. Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, bukan menyertai para pendeta atau menyertai para pengerja atau menyertai para imam musik atau para hamba Tuhan, tapi menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya otoritas itu sudah diberikan kepada kita, tanda ini akan menyertai kita dimanapun kita berada.
Dan berikutnya, jangan berikan kesempatan dalam Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya jangan berikan tempat kepada iblis di dalam saudara. Iblis tidak akan bisa menipu kita kalau kita tidak kasih izin. Dia tidak akan bisa masuk. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan akan saya akhiri. Saya rindu sama-sama. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, pada saat sudah lama saya nggak ngalamin hal yang buat saya sini sangat sepele ya. Kira-kira saya masih kerjakan tugas di kamar saya, lalu kira-kira 1:30 pagi gitu ya. Tiba-tiba saya tidur, saya ngalami kayak orang sebut apa itu, kayak entah ketindihan atau apa itu saya nggak tahu. Tidur tiba-tiba saya kayak merasa berat gitu ya. Saya tahu ini bukan dari Tuhan, ini si jahat nih. Saya sebut dalam nama Yesus, dan biasanya kita dibuat kesulitan untuk menyebut nama itu karena itu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Waktu saya berhasil menyebut dalam nama Yesus, langsung pergi. Sesuatu yang kayak menindih saya itu dia pergi. Terus saya langsung tidur lagi. Habis itu waktu tidur lagi dia datang lagi kayak menindih badan saya gitu. Aduh, saya nggak bisa bergerak. Lalu dalam nama Tuhan Yesus dia pergi. Terus saya pikir gini, ini kok dia berani-berani ya? Ini kamar saya ini udah, maksudnya sekarang kan kita ibadah banyak di rumah ya. Jadi gereja itu secara otomatis pindah ke rumah. Hadirat Allah itu ada di keluarga kita, ada di rumah kita, ada di kamar kita. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Saudara? Saya bilang, ini kamu kurang ajar, kamu berani-berani ya. Langsung saya ambil minyak Bapak Saudara. Saya ambil minyak lalu saya bilang, dalam nama Tuhan Saudara Yesus mengalir atas minyak ini. Saya ambil, saya olesin. Saya cuma bilang gini, Desi milik Tuhan Yesus. Sudah, saya langsung tidur. Saya olesin, saya Desi milik Tuhan Yesus. Tidur. Dan gak balik-balik lagi. Saudara, kita punya kuasa, kita punya otoritas. Saya perlu sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Hari ini kita belajar untuk kita mempercayai, memahami bahwa kita secara legal, secara sah memiliki otoritas orang percaya. Dan kalau ada di antara kita yang hari-hari ini, mungkin kita nggak sadar kita terikat, kita nggak sadar kita sedang mengalami tekanan yang sampai mencuri damai sejahtera, sukacita, bahkan sampai membuat kita kehilangan kesadaran atau apapun. Mari hari-hari datang sama Tuhan, ambil otoritas yang sudah Tuhan berikan, terima otoritas itu dengan kesadaran penuh, yakini dan ambil itu. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus, dan mari lawan setiap tipu daya iblis, lawan iblis dan usir iblis, bukan bertahan, tapi kita lawan, kita usir di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan surga. Tuhan, kami tahu kematian Yesus adalah kemenangan kami Tuhan. Dimanapun kami saat ini menonton atau melihat, mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami keterikatan, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami beban yang berat, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kalau dia ada di antara kami yang mengalami tekanan Tuhan, biar rahasia, pengetahuan, pemahaman yang benar tentang otoritas seorang percaya itu biar otoritas orang percaya itu disingkapkan setiap kami Tuhan. Kuasa yang Tuhan berikan, kami mau gunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga Pentakosta yang ketiga terjadi. Mari masing-masing berdoa. Mari minta. Minta otoritas Tuhan itu. Dengan iman yang percaya. Otoritas orang percaya. Secara sah dan legal diberikan kepada kita.
otoritas untuk melawan kuasa kegelapan. Otoritas untuk menyembuhkan. Otoritas untuk melepaskan setiap yang terikat. Tuhan, Kau yang mendengar setiap doa dan seruan yang dinaikkan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kemurahan-Mu turun atas kami Tuhan. Kemurahan-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir atas kami. Singkapkan setiap yang terselubung Tuhan. Kami mau Tuhan ambil komitmen untuk melakukan, untuk mempraktekkan, untuk menggunakan otoritas yang Allah berikan. Kami gak mau ditipu lagi oleh iblis. Kami tidak mau lagi ditipu lagi. Kami mau menang, kami mau hidup dalam segala kelimpahan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kekuatan, dalam berkat. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami satu persatu, baik yang ibadah onsite maupun yang ada di Zoom, maupun yang ada di YouTube. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di dalam syaralabaralabaralabaralaba. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari masing-masing minta. Hurrabaralabaralabaralaba. Mengalir pengurapan-Mu Tuhan. Hurrabaral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 a
Pengurapan yang baru, otoritas orang percaya. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk melepaskan. Kuasa di bumi dan di surga. Kami terima, kami terima, kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami meninggalkan, kami akan berpisah satu dengan lainnya, dan kami akan mempraktekkan ini di rumah kami, di keluarga kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada. Karena otoritas yang ada di dalam hidup kami adalah otoritas dari Allah yang maha tinggi. Kuasa daripada Engkau Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hari ini kami disembuhkan, hari ini kami dilepaskan, hari ini yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Karena kuasa-Mu kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kuasa yang di bumi, yang berkuasa di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Boleh sambil lihat kiri kanan mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Haleluya. Yang percaya katakan, dengan iman percaya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik. Saya undang yang bertugas. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama untuk doa persembahan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa baik, betapa kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami beribadah ya Tuhan. Atas seizin-Mu ya Tuhan kami ada ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan.
yang begitu membawa berkat bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dengan apa akan kami balas ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Ampuni ya Tuhan. Kami hanya manusia yang tidak sempurna ya Tuhan. Tapi biarlah bolehlah kami ya Tuhan mendapat kasih, urapan, dan penyertaan perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Berkati kami yang di onsite dan di online ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Seperti apa yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mempunyai otoritas yang sah, otoritas yang legal ya Tuhan. Agar kami mempunyai iman yang besar atas kami orang-orang percaya. Maka dari itu berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah ya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, agar mereka memberikan dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera di dalam hatinya dan keluarganya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik buat Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Agar nama Tuhan selalu dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Dan kerajaan-Mu selalu besar dan mulia Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami diperlebar ke kiri, ke kanan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang melalui persembahan-Mu ya Tuhan. Persembahan kami ini ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkati juga tangan-tangan yang mengelola ya Tuhan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu depan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan PDP Desa Kalibuan yang sudah memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas pentahbisan PDP Sylvia Wijaja sebagai Gembala GBI Ujung Menteng oleh Ketua BPD DKI Jakarta Pendeta Kiki Cahyadi MTH pada tanggal 8 April 2022. Kiranya pengurapan Tuhan dan Ujung Menteng dapat menuai banyak jiwa menyelesaikan amanat agung di Pentakosta ketiga. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng akan diadakan pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah pukul 19 WIB.
Yuk Nyembah Yuk, GC dan Youth GB Ujung Menteng akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan GC untuk bergabung di Instagram @gc_un. Ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus akan diadakan secara onsite dan online pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 19 WIB. Pukul 9 WIB. Ibadah akan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Niko Nyotoro Harjo. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah secara onsite diharapkan mendaftarkan diri ke Bapak Hendra Nainggolan atau ke Ibu Rami. Pada tanggal 17 April 2022, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8 WIB. Ibadah akan diadakan secara online, sedangkan ibadah raya umum akan diadakan pada pukul 10 WIB secara onsite dan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Tanggal 17 April 2022 akan diadakan ibadah Paskah gabungan GC, Youth dan GBI Ujung Menteng pada pukul 14 WIB dengan pembicara Kak Patrick Tobing dari GBI HOJ. Ibadah akan dilakukan secara onsite dan online. Jangan lupa hadir ya teman-teman. Berita Cool, Community of Love, Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengundang seluruh anggota Cool GBI Ujung Menteng untuk bersama-sama bergabung di dalam ibadah Cool gabungan bersama Ibu Gembala yang diadakan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 19 WIB melalui Zoom. Member Maranatha, jangan lupa untuk membayar tepat waktu, masih tersedia 40 kuota lagi untuk anggotaan yang baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Ibadah Cool Youth dan GC GBI Ujung Menteng diadakan pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 12 WIB. Kami mengajak semua anak-anak muda dan remaja bergabung bersama dalam ibadah ini secara onsite dan disiarkan melalui online, live melalui Zoom dan YouTube GBI Ujung Menteng. Disediakan makan siang. Perayaan HUT GBI Ujung Menteng ke-18 disertai ibadah raya Minggu diadakan tanggal 8 Mei 2022 jam 10 pagi bersama Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk, STSBC, secara online dan onsite. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur pada acara HUT GBI Ujung Menteng, dapat menuliskan di amplop persembahan dengan kode HUT Gereja. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih senyum dulu kiri kanan. Senyum aja ya, jangan toh. Yang di rumah juga. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Hosana bagi di tempat yang tinggi. Hosana bagimu di tempat yang tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami telah masuk dalam penghujung ibadah ini Tuhan.
Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami berdoa syafaat kepadamu, karena kami percaya Tuhan hadir. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada umat-umat Tuhan. Boleh kami ada di rumah-Mu, boleh kami beribadah ya Tuhan di tempat-tempat ibadah yang telah Kau tentukan ya Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu, berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan Joko Widodo dan Amin Ma'ruf yang Tuhan, dan segala staf-stafnya dan juga Tuhan aparat-aparatnya ya Tuhan yang bertugas untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak, biarlah bangsa ini Tuhan menuju bangsa yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah Kau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Bapak rohani kami yang ada di pusat, Bapak Niko Nyotara Harjo dan keluarga, dan bahkan wakil-wakilnya ya Tuhan. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. Biar Kau terus menyertai mereka Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Pakai mereka Tuhan lebih lagi ya Tuhan, supaya gereja-Mu kata Subroto ya Tuhan boleh membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga genaplah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, khususnya GBI Gatot Subroto dimanapun berada ya Tuhan. Berkati hamba-Mu juga ya Tuhan yang ada di Rayon 1G, Bapak rohani kami Yohanes Raja Gugu ya Tuhan, beserta keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu terus turun buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam setiap hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan, untuk membina setiap cabang-cabang yang ada di Rayon 1G ya Tuhan, sehingga jemaat-jemaat yang ada di Rayon 1G menjadi orang-orang yang percaya dan iman kami terus di dalam nasimu. Terima kasih Bapak. Terpujilah Kau ya Tuhan. Kami bersyukur ya juga ya Tuhan buat hamba-Mu Ibu Silvi Wijaya, telah Kau pakai ya Tuhan menjadi gembala di GBI Menteng ini ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan, tetapi yang telah Kau berikan, urapan yang telah Kau berikan buat hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Bapak ya telah memilih dia Tuhan menjadi ibu gembala, ibu rohani kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertainya, langkah-langkahnya Tuhan berkati, apapun yang diperlukan Tuhan menyertainya. Bapak terima kasih Bapak buat ibadah ini. Terima kasih Bapak buat pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, jemaat-Mu Tuhan diberkati pada siang hari ini ya Tuhan. Bapak terutama buat hamba-Mu ya Tuhan Desi Natalia, telah Kau pakai ya Tuhan untuk penaburkan firman-Mu di tempat ini. Bapak di rumah, dimanapun Tuhan jemaat-jemaat Tuhan mendengarkan firman-Mu diberkati, sehingga kami itu menjadi otoritas yang telah Kau berikan Tuhan, hak buat kami ya Tuhan, untuk menginjak-injak narasi kuasa si jahat. Bapak kami percaya Tuhan akan memberkati hamba-Mu Desi Natalia lebih lagi ya Tuhan di dalam pelayanannya. Pakai dia ya Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan untuk semuanya telah Kau berikan buat kami pada siang ini. Kami percaya Tuhan akan memakai GBI Ujung Menteng untuk membawa orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu akan pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-Mu lewat firman yang telah ditaburkan ya Tuhan. Mereka menjadi boleh membawa orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapak terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang, biar kami menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang engkau kerjakan, kau lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung bila engkau melakukan dan mengerjakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu yang di Zoom, yang di YouTube. Tuhan Yesus berkati, dan juga yang di onsite. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pulang, sampai bertemu hari Jumat. Jangan lupa Bapak Ibu yang mau daftar silakan. Aku diberi kuasa.
Yang di Zoom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat terus, salam sehat selalu. Ku diberi kuasa dan Raja